Dunia BUMN memasuki babak baru yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan perusahaan milik negara di Indonesia. Transformasi besar ini menjadi tonggak perubahan yang akan memengaruhi arah dan masa depan BUMN, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Komisi FEHIS DPR bersama pemerintah akhirnya menyetujui revisi besar Undang-Undang BUMN, sebuah keputusan yang telah lama dinantikan oleh banyak pihak. Proses pembahasan yang panjang dan penuh dinamika ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari anggota dewan, pemerintah, hingga para ahli dan pelaku industri. Salah satu perubahan paling mendasar adalah pembubaran Kementerian BUMN, yang selama ini menjadi pusat pengelolaan dan pengawasan BUMN. Kini, peran tersebut dipecah menjadi dua entitas baru, PP BUMN sebagai regulator yang mengatur kebijakan dan pengawasan, serta Danantara sebagai operator yang fokus pada pelaksanaan bisnis dan operasional BUMN. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih peran yang selama ini sering menjadi sumber konflik kepentingan. PP BUMN akan bertugas merancang strategi, membuat regulasi, dan memastikan tata kelola yang baik, sementara Danantara akan menjalankan bisnis BUMN secara profesional dan efisien. Tujuan utama dari perubahan ini adalah menciptakan sistem pengelolaan BUMN yang jauh lebih efisien, profesional, dan benar-benar bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, BUMN dapat berfokus pada pencapaian kinerja terbaik dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Selama ini, satu kementerian memegang dua peran sekaligus, sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana bisnis. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kebingungan dalam pengambilan keputusan, dan bahkan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan struktur baru, diharapkan setiap pihak dapat menjalankan tugasnya secara lebih fokus dan transparan. Kini PP BUMN akan sepenuhnya fokus pada penyusunan strategi, regulasi, dan pengawasan, sedangkan Danantara akan mengelola operasional dan bisnis BUMN secara langsung. Pemisahan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BUMN secara keseluruhan. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama atau struktur, melainkan perubahan filosofi dalam pengelolaan BUMN. Ini adalah upaya untuk membangun fondasi yang lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Revisi Undang-Undang BUMN kali ini menyentuh 84 pasal, menandai transformasi komprehensif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap pasal dirancang untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan memastikan BUMN tetap relevan di tengah tantangan global. Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator adalah inti dari revisi ini. Dengan demikian, pengawasan dan pelaksanaan bisnis dapat berjalan secara independen dan saling melengkapi. Harapannya, BUMN Indonesia akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang tangguh, akuntabel, dan mampu bersaing di tingkat global. Transformasi ini diharapkan membawa era baru bagi BUMN, di mana profesionalisme, transparansi, dan kinerja menjadi prioritas utama demi kemajuan. Apa beda regulator dan operator? Bayangkan pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan ini, ada dua peran penting yang harus dipahami. Regulator PP BUMN adalah wasit, membuat aturan, mengawasi, menjaga keadilan. Mereka memastikan semua pemain mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan menjaga agar permainan tetap adil dan teratur. Operator Danantara adalah pemain bertanding, berinovasi, mengejar kemenangan. Mereka adalah yang berada di lapangan, berusaha mencetak gol dan memenangkan pertandingan dengan strategi dan keterampilan mereka. Selama ini, Kementerian BUMN jadi wasit sekaligus pemain, menciptakan konflik dan kebingungan. Bayangkan jika wasit juga ikut bermain, tentu akan sulit menjaga netralitas dan keadilan. Dengan pemisahan, PP BUMN fokus pada ekosistem dan regulasi, Danantara pada performa bisnis. PP BUMN dapat lebih fokus pada pembuatan kebijakan yang mendukung, sementara Danantara dapat lebih fokus pada inovasi dan efisiensi operasional. Tujuan keduanya sama, UN memberi manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Dengan peran yang jelas, keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. PP BUMN ciptakan aturan sehat, Danantara jalankan bisnis efisien. Dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang efektif, BUMN dapat beroperasi dengan lebih baik. Fungsi otak dan tangan dipisah, tapi harus bersinergi. Seperti otak yang mengatur dan tangan yang melaksanakan, keduanya harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. Hasilnya, BUMN lebih lincah, terarah, dan profesional. Dengan pemisahan peran yang jelas, BUMN dapat bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih profesional dalam mencapai tujuannya.
Transformasi dari kementerian ke BUMN bukan sekadar ganti nama. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara negara mengelola BUMN, dari pola birokrasi yang kaku menuju tata kelola yang lebih modern dan profesional. Perubahan ini bertujuan menciptakan fondasi yang lebih kuat agar BUMN bisa beradaptasi dengan tantangan global dan kebutuhan zaman. Selama ini, Kementerian BUMN seringkali menghadapi tantangan besar, seperti intervensi politik yang tinggi dan kebijakan yang mudah berubah sesuai kepentingan jangka pendek. Hal ini membuat BUMN sulit berkembang secara optimal dan sering terjebak dalam dinamika politik. Dengan pembentukan BUMN, diharapkan tercipta lembaga yang lebih independen, fokus pada aspek teknis dan memiliki stabilitas kebijakan jangka panjang. BUMN akan menjalankan fungsi utama sebagai regulator yang memastikan seluruh BUMN berjalan sesuai aturan dan standar terbaik, pembina yang membina dan mengembangkan kapasitas SDM serta tata kelola perusahaan, pengawas yang mengawasi kinerja dan memastikan akuntabilitas, dan representasi negara di RUPES, sehingga suara negara tetap terjaga dalam pengambilan keputusan strategis. BUMN akan memegang saham seri A Dwi Warna di setiap BUMN. Walaupun porsi saham ini kecil, hak yang melekat sangat besar, mulai dari hak veto hingga penentuan arah strategis perusahaan. Dengan mekanisme ini, negara tetap punya kontrol penuh atas keputusan penting tanpa harus terlibat dalam operasional sehari-hari. Sementara itu, operasional harian BUMN akan dijalankan oleh Danantara, entitas profesional yang fokus pada efisiensi dan inovasi. Tujuan utama dari transformasi ini adalah menjaga stabilitas BUMN di tengah perubahan ekonomi, memastikan kesinambungan bisnis jangka panjang, dan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan BUMN, sehingga BUMN bisa menjadi motor gerak ekonomi nasional yang adaptif, transparan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. BUMN adalah otak strategis BUMN. Tugasnya, merancang kebijakan, menetapkan standar tata kelola, dan merumuskan KPI untuk Danantara. BUMN mengawasi, menganalisis, dan merekomendasikan perbaikan jika BUMN tak perform. Hak veto di RUPS. BUMN pastikan keputusan strategis sejalan kepentingan nasional. Seleksi direksi dan komisaris jadi tanggung jawab BUMN. Fokus pada analisis, kebijakan, dan pengawasan, bukan operasional harian. BUMN adalah sutradara di balik layar, menjaga BUMN tetap di jalur. Danantara adalah operator utama super holding BUMN. Tugasnya memastikan BUMN beroperasi efisien, kompetitif, dan menguntungkan. Tim Danantara fokus pada eksekusi bisnis, analisis pasar, peluang baru, rantai pasok, dan peluncuran produk. Danantara fasilitasi sinergi antar BUMN, mengoptimalkan kekuatan kolektif. Keputusan bisnis diambil cepat, tanpa birokrasi berbelit. Danantara membebaskan BUMN dari hambatan birokrasi, membuatnya lebih lincah. Target BUMN kompetitif di pasar global, membawa nama Indonesia ke dunia. Danantara terjemahkan BUMN di aksi nyata. Revisi UU BUMN menegaskan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di BUMN. Tujuannya, cegah konflik kepentingan dan tingkatkan profesionalisme. Menteri tak boleh jadi komisaris atau direksi, fokus pada tugas negara bukan bisnis. BUMN butuh pengawasan penuh dari profesional, bukan jabatan politis. Aturan ini putus mata rantai jabatan ganda yang rawan penyalahgunaan. Posisi strategis BUMN kini terbuka untuk profesional independen. Hasilnya, pengawasan lebih objektif, keputusan lebih sehat. Kepercayaan publik diharapkan meningkat. Contoh konkret, target energi terbarukan nasional. BUMN terjemahkan target jadi regulasi dan standar teknis untuk BUMN energi. BUMN rancang insentif, awasi pelaksanaan, pastikan efisiensi. Danantara eksekusi studi kelayakan, rencana bisnis, cari pendanaan, pilih teknologi. Proyek dijalankan, tender digelar, pembangunan diawasi. Setelah beroperasi, Danantara kelola operasional dan penjualan listrik. BUMN atur aturan main, Danantara wujudkan di lapangan. Sinergi menghasilkan penciptaan. Lahirnya BUMN dan Danantara membawa harapan baru. Pemerintah ingin BUMN lebih efisien, inovatif, dan kompetitif global. Pemisahan fungsi diharapkan pangkas birokrasi dan dorong profesionalisme. BUMN fokus regulasi, Danantara fokus bisnis, keputusan berbasis data, bukan politik. Harapannya pelayanan publik membaik, tarif terjangkau, layananmu diakses. Masyarakat ingin BUMN jadi agen pembangunan nyata, bukan menara gading. Sistem check and balances diperkuat, akuntabilitas jadi kunci.
Beban hapan kini tundak BUMN dan Danantara. Reformasi BUMN ini adalah langkah monumental, memisahkan regulator dan operator. BUMN jadi arsitek kebijakan, dan antara eksekutor bisnis. Larangan rangkap jabatan putus konflik kepentingan. Implementasi jadi ujian peraturan turunan dan pemilihan SDM kunci keberhasilan. Keberhasilan diukur dari manfaat nyata keuangan sehat, kontribusi meningkat, layanan publik membaik. Fondasi sudah diletakkan, tugas kita mengawal implementasinya. Inilah babak baru pengelolaan BUMN untuk kemakmuran rakyat Indonesia.